Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat, Bapak M. Salman Yusuf MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi syariah. Izinkan kami dari kelompok 8 untuk memaparkan materi double entry. Kelompok 8 terdiri dari Siti Anissa Venda Marsya Rizkia dengan NIM 040, Zofiroh Nurjannah Yusuf Lubis dengan NIM 042, Najiyah Sohwah dengan NIM 044, Siti Rahmania dengan NIM 046, Muhammad Fahris dengan NIM 064, Mukti Asy'ari dengan NIM 071, dan Rizky Nur Awalia dengan NIM 078. Pengantar materi. Istilah akuntansi sudah tidak asing lagi bagi setiap orang. Persamaan akuntansi pada dasarnya yaitu tetap seimbang setiap saat dengan tujuan mempermudah organisasi atau perusahaan dalam mengontrol setiap pencatatan transaksi keuangan, karena sistem ini lebih efektif dan efisien. Double entry. Double entry atau pencatatan ganda merupakan sebuah konsep transaksi yang dimana setiap transaksi di dalamnya akan melibatkan minimal 2 akun, yaitu sisi debit dan kredit. Format akun double entry. Di sisi kiri ada debit yang ditandai dengan huruf D, dan di sisi kanan ada kredit yang ditandai dengan huruf K. Penggambaran double entry. Akun tidak seimbang. Kita letakkan semangkuk kacang di sisi kanan timbangan dan di sisi kirinya kosong. Ini akan menyebabkan miring ke kanan dan timbangan tidak seimbang. Kemudian, akun seimbang. Kita letakkan kedua mangkuk kacang di sebelah kiri dan kanan, maka akan keseimbangan. Bagaimana hubungan antara mangkuk kacang dengan akuntansi? Hubungan antara mangkuk kacang dengan akuntansi ialah penggambaran skala persamaan akuntansi untuk menjaga tetap seimbang setiap saat. Timbangan digambarkan dengan akun mangkuk kacang sebagai nilai moneter dari transaksi sisi kiri debit, sedangkan sisi kanan kredit, dan ini yang dinamakan dengan double entry. Contoh dari double entry, transaksi 1. Rahel memulai sebuah toko online yang menjual pakaian secara online. Dia membuka rekening bank untuk bisnisnya dan menyetor 1 juta rupiah dari uangnya sendiri. Gambarannya, di sisi kiri total debit 1 juta rupiah dan di sisi kanan total kredit 1 juta rupiah. Jadi, antara debit dan kredit seimbang. Kemudian, transaksi 2. Selanjutnya, dia mendirikan toko online-nya dan sekarang sudah berdiri dan berjalan. Dia membayar Rp500.000 untuk ini. Akun pengeluarannya akan didebit dengan Rp500.000 dan sementara itu rekening bank akan dikreditkan dengan Rp500.000. Jumlah debit dan total kredit sama, yaitu Rp500.000. Format akun. Di sisi sebelah kiri, total debit Rp500.000 dan di sisi kanan, total kredit Rp500.000. Antara debit dan kredit seimbang, Rp500.000. Selanjutnya, contoh dari double entry. Transaksi yang ketiga, dia melakukan pembelian dengan jangka waktu kredit 30 hari dari pemasok pakaian sebesar Rp200.000. Artinya, dia akan mengambil pakaiannya terlebih dahulu dan membayar pemasok dalam waktu 30 hari. Persediaannya akan didebit dengan Rp200.000 dan sementara akun kredit akan dikreditkan dengan Rp200.000. Total debit dan total kredit masing-masing Rp200.000. Kemudian ini kita bisa lihat inventaris dengan debit sebesar Rp200.000 dan kredit kosong, maka total debit sebesar Rp200.000. Kemudian kreditor dengan debit kosong dan kredit sebesar Rp200.000, maka total kredit sebesar Rp200.000. Kemudian contoh dari double entry dari transaksi keempat. Seminggu kemudian, dia melakukan penjualan online pertamanya.
Dia menjual dengan harga 40.000, sedangkan harga barang itu adalah sebesar 20.000. Dalam contoh ini akan ada dua transaksi akuntansi yang berbeda. Transaksi akuntansi yang pertama adalah untuk memperoleh penjual sebesar 40.000, sedangkan transaksi akuntansi kedua akan mencatat biayanya sebesar 20.000. Kemudian dari transaksi keempat yang pertama bisa kita lihat rekening bank dengan debit sebesar 40.000 dan kredit kosong, maka total debit sebesar 40.000. Kemudian penjualan dengan debit kosong dan kredit 40.000. Total kredit sebesar 40.000. Kemudian harga pokok penjualan dari transaksi kedua yaitu adalah debit sebesar 20.000 dan kredit sebesar 20.000. Dan inventaris dengan debit kosong dan kredit 20.000. Kemudian mengenai akumulasi transaksi, sekarang saatnya Rahel meninjau akun total dengan seharga 1.760.000 debit dan jumlah kredit yang sama. Ini akan memastikan bahwa skala persamaan akuntansi tetap seimbang setiap saat, bahkan setelah semua transaksi akuntansi dicatat. Bisa kita lihat transaksi yang pertama dengan debit 1 juta dan kredit pun 1 juta, kemudian yang kedua 500.000 dan yang kredit sebesar 500.000. Kemudian yang transaksi ketiga sebesar debit sebesar 200.000 dan kredit sebesar 200.000. Untuk transaksi 4 yang pertama debit sebesar 40.000 dan kredit 40.000, dan transaksi 4 yang kedua sebesar 20.000 dan kredit dengan 20.000. Maka total dari debit transaksi Rahel sebesar 1.760.000, begitupun dengan hasil kreditnya. Entry 3 kali lipat atau lebih. 3 atau lebih entry dikembangkan berdasarkan dari double entry. Sama halnya seperti double entry, seorang akuntan harus menjaga total debit dan kredit tetap sama, tidak peduli berapa banyak entry itu. Jadi, seorang akuntan harus tetap berpegang pada prinsip double entry. Yang perlu dilakukan adalah membagi jumlah dan mempertahankan jumlah yang sama. Contoh dari entry 3 kali. Rahel menjual satu gaun seharga 44.000 dan harga ini sudah termasuk pajak penjualan 10% sebesar 4.000. Dia akan mendebit rekening banknya sebesar 44.000 dan sementara itu untuk sisi kreditnya dia akan mengkredit rekening penjualannya sebesar 40.000. Ini hanya merupakan bagian penjualan tanpa pajak dan hutang pajak penjualan akan dikreditkan dengan 4.000. Debit totalnya adalah 44.000. Sangat mudah, hanya satu akun. Sedangkan total kreditnya akun penjualan dan juga hutang. Bisa kita lihat di sini rekening bank yang Rahel punya dengan debit sebesar 44.000 dan kredit kosong. Kemudian dari segi penjualan, debit kosong dan kredit sebesar 40.000. Kemudian dari hutang pajak penjualan, debit kosong dan kredit sebesar 4.000. Maka total kredit sebesar 40.000 ditambah 4.000 sama dengan 44.000. Kemudian dari studi kasus, Mawar melakukan pembelian secara kredit dari pemasok pakaian sebesar 200.000, belum termasuk pajak penjualan 10%. Berapa jumlah untuk setiap akun di bawah ini? Hitunglah hasilnya. Yang pertama, berapa jumlah yang ada di akun inventaris, dan yang kedua, berapa banyak yang harus mendebit rekening, dan yang ketiga, berapa pajak penjualan yang harus didebit. Petunjuknya adalah 10% dan 200.000. Lalu berapa hutang rekening kreditur sekarang, berapa banyak yang harus dikreditkan ke rekening kreditur, dan pastikan total debit dan total kredit tetap sama, yaitu 220.000. Kemudian dari ini kita bisa menjelaskan bahwa inventaris itu sebesar 200.000 dengan debitnya
dengan kosong untuk kreditnya. Kemudian dengan hutang pajak penjualan, debitnya sebesar 20.000 dan kreditnya kosong. Nah, untuk dari total debit ini maka kita jumlahkan 200.000 ditambah 20.000 sama dengan 220.000. Kemudian dari kreditor debitnya kosong dan kredit sebesar 220.000. Maka total kredit sebesar 22.000. Baik, sampai sini presentasi dari kelompok 8. Maaf apabila ada salah-salah kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.